Halo semua, nama saya Ayu Lestari Simatupang, NPM saya 2510155, saya dari Prodi Akuntansi, Grup AA4. Di sini saya akan membahas tentang uang dan lembaga keuangan. Di mana topik pembahasan kita yang pertama yaitu pengertian dan ciri-ciri uang, yang kedua fungsi uang, yang ketiga sejarah uang, keempat bentuk-bentuk uang, kelima lembaga keuangan, dan yang keenam proses penciptaan uang girang. Kita masuk ke topik pembahasan pertama yaitu pengertian uang. Dalam pengertian sederhana atau sempit, uang adalah alat pembayaran yang sah yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral, baik yang terbentuk kertas maupun logam yang memiliki nilai atau besaran tertentu yang tertera pada kertas atau logam yang dimaksud, yang penggunaannya diatur dan dilindungi dengan undang-undang. Alat pembayaran di zaman modern ini seperti cek, kartu kredit, giro, dan surat berharga lainnya bukanlah disebut sebagai uang. Dalam pengertian ekonomi atau luas, uang adalah semua alat tukar yang dapat diterima secara umum untuk transaksi. Ciri-ciri uang. Adapun beberapa ciri-ciri uang, yaitu yang pertama nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua, mudah dibawa-bawa. Yang ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Yang keempat, tahan lama. Yang kelima, jumlahnya terbatas atau tidak berlebihan. Dan yang keenam, bendanya mempunyai mutu yang sama. Kita masuk ke topik pembahasan kedua yaitu fungsi uang. Di sini ada 4 fungsi uang. Yang pertama, sebagai alat tukar atau medium of exchange. Fungsi utama dari uang adalah sebagai alat tukar yang artinya dapat digunakan untuk mempermudah transaksi. Yang kedua, sebagai satuan hitung atau unit of account. Sebagai satuan hitung yang artinya di sini uang dapat menentukan satuan ukur yang sama terhadap semua barang. Dan yang ketiga, sebagai penyimpanan nilai atau store of value. Sebagai penyimpanan nilai yang artinya uang dapat digunakan untuk penyimpanan nilai dari kekayaan yang dimiliki. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu sebagai standar pembayaran pada masa yang datang atau standard of deferred payment, yang artinya uang dapat digunakan untuk pembayaran yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Sebagai contoh, pekerjaan pegawai pada hari ini tidak dibayar hari ini, tetapi diterima pada akhir atau awal bulan. Contoh lainnya, transaksi utang piutang yang dapat diselesaikan beberapa tahun kemudian. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan ketiga kita, yaitu sejarah uang. Pada zaman dahulu, masyarakat memenuhi kebutuhan hidup dengan memproduksi sendiri. Kebutuhan terhadap barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi sendiri diperoleh dari pihak lain yang dilakukan dengan cara barter. Barter merupakan kegiatan tukar-menukar barang yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa menggunakan alat bayar seperti uang. Karena barter memiliki banyak kekurangan, maka muncullah logam mulia di mana emas atau dinar, perak atau dirham yang berdasarkan nilai intrinsiknya. Lalu, seiringnya waktu karena emas dan perak dianggap berat untuk dibawa kemana-mana, maka muncullah uang kertas dan uang logam yang berdasarkan nilai intrinsiknya. Dan seiring berkembangnya waktu, uang kertas dan uang logam diubah menjadi uang kertas berupa uang girang, cek, dan lainnya. Seiring berkembangnya zaman, di mana uang kertas berubah uang girang, cek, dan kertas lainnya mudah basah dan robek, maka dibuatlah plastik di mana itu merupakan credit card atau ATM. Kita masuk ke topik pembahasan keempat, yaitu bentuk-bentuk uang. Seiring dengan perkembangan ekonomi,
maka bentuk-bentuk uang antara lain adalah yang pertama, uang komoditas, yaitu uang dalam bentuk barang. Misalnya adalah berupa tembakau, gandum, logam mulia emas, perak, dan sebagainya. Pada umumnya, nilai nominal uang komoditas adalah sama dengan nilai intrinsiknya atau nilai komoditasnya. Seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi, maka uang komoditas mengalami kesulitan dalam penggunaannya dan dalam menemukan bahan bakunya. Lalu muncullah uang kartal. Yang kedua, uang kartal, yaitu uang yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral, berupa uang kertas atau uang logam. Pada umumnya, uang kertas dan uang logam mempunyai nilai nominal atau nilai uang yang tercantum dalam uang tersebut, yang lebih besar dari nilai intrinsiknya atau kandungan bahan baku uang. Transaksi dalam jumlah besar dan dilakukan dalam jarak jauh membuat penggunaan uang kartal menjadi kurang praktis, maka muncullah uang giral. Yang ketiga, uang giral atau uang bank, yaitu uang yang diterbitkan oleh bank-bank umum, baik berupa cek, rekening giro, surat hutang atau wesel dan promes, surat deposito. Dalam dunia nyata, jenis uang yang paling banyak beredar di pasar adalah uang giral. Uang giral tidak bersifat liquid sempurna. Yang keempat, near money, yaitu uang yang hampir bersifat liquid sempurna. Misalnya, kartu ATM, kartu kredit, atau credit card. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan kelima, yaitu lembaga keuangan. Lembaga keuangan yaitu semua perusahaan yang kegiatan utamanya meminjamkan uang yang disimpankan kepada mereka. Lembaga keuangan yang umum terdapat dalam suatu negara, yaitu yang pertama, Bank Sentral, atau di Indonesia adalah Bank Indonesia, yaitu lembaga keuangan yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur jumlah uang yang beredar. Yang kedua, bank umum atau komersial, yaitu lembaga keuangan yang komersial dengan kegiatan usahanya secara konvensional. Bank umum bisa dimiliki pemerintah di Indonesia, misalnya adalah BNI, BRI, atau dimiliki swasta, yaitu BCA, Bank Mandiri, BDN, BEI, XBBD, Bapindo atau Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Niaga. Selanjutnya, lembaga keuangan lainnya seperti bursa saham, perusahaan asuransi, dan koperasi simpan pinjam. Adapun fungsi bank sentral, yang pertama bertindak sebagai bank kepada pemerintah. Artinya di sini, bank sentral adalah tempat pemerintah untuk menyimpan dan meminjam uang. Yang kedua, sebagai bank kepada bank umum. Artinya, bank sentral, bank dari bank-bank umum, yaitu tempat meminjam bagi mereka bila bank-bank umum mengalami kesulitan likuiditas. Yang ketiga, mengawasi kegiatan bank-bank umum. Artinya, bank sentral bertugas untuk mengawasi, mengevaluasi, dan membina bank-bank umum guna menghindari persaingan yang dapat menimbulkan disharmonious externality. Contohnya adalah kegiatannya dalam melikuidasi bank-bank yang bermasalah dan melakukan merger beberapa bank. Yang keempat, regulator pasar uang atau falas. Artinya di sini bank sentral berperan dalam menjaga kestabilan nilai mata uang dan kestabilan kurs mata uangnya. Tujuannya adalah untuk menghindari inflasi dan kestabilan neraca perdagangan. Yang kelima, mencetak, mengedarkan, dan menarik uang. Artinya bank sentral bertugas untuk mencetak uang kartal atau untuk menambah uang beredar atau mengganti uang yang telah rusak atau usang. Mengedarkan uang kartal dan menarik uang kartal dari peredaran jika uang kartal tersebut dianggap sudah kadaluarsa atau mudah dipalsukan, sudah terlalu lama beredar. Dan yang keenam, melakukan penelitian ekonomi.
dalam arti bank sentral juga melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah-masalah dan perkembangan moneter. Selanjutnya, fungsi bank umum, di mana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan, dan lainnya yang dipersamakan dengan itu. Memberikan kredit kepada nasabahnya, terutama kredit jangka pendek, sebagai perantara transaksi perdagangan luar negeri, dan menciptakan uang giral atau uang bank atau rekening koran. Perbedaan kegiatan bank sentral dengan bank umum. Dalam perekonomian hanya terdapat satu bank sentral, sementara bank umum jumlahnya adalah banyak. Selanjutnya, bank sentral dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah, sedangkan bank umum kebanyakan dimiliki oleh swasta. Yang ketiga, tujuan bank sentral bukan laba, tetapi mengatur dan mengawasi kegiatan bank-bank umum dan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan tujuan bank umum adalah laba maksimum. Dan yang terakhir, bank sentral diberi kekuasaan untuk mencetak uang, kertas, dan logam. Sedangkan bank umum menciptakan uang giral atau uang bank. Kita masuk ke topik pembahasan yang terakhir, yaitu proses penciptaan uang giral oleh bank umum. Bank umum menciptakan uang giral dengan dua cara. Yang pertama, uang giral tercipta apabila nasabah mendepositkan atau menyimpan uang kartal yang dimiliki mereka ke dalam bank-bank umum. Yang kedua, pemilik uang tersebut akan mendapat buku cek dan dapat menggunakannya untuk melakukan pembayaran. Dalam teori, andaikan rasio cadangan yang ditetapkan bank sentral sama dengan 20%, bank umum mampu meminjamkan seluruh kelebihan cadangannya. Transaksi dilakukan dengan menggunakan cek. Seluruh tabungan yang disimpan dalam bank umum adalah jenis tabungan giral. Dan yang terakhir, tabungan giral mula-mula yang masuk dalam bank umum adalah 100 miliar. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Saya mohon maaf.